Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang berbarokah ini, kembali kita akan melanjutkan serial kajian rutin kita membahas fikih al-waziz yang di dalamnya menghimpun hadis-hadis tentang kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan juga dijelaskan tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu menjadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tata cara ibadah itu sendiri telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya kita menyelesaikan pembahasan hukum seputar al-azan wal iqamah, maka berikutnya kita akan membahas tentang syurutu sihhatis shalah, syarat sahnya salat. Iya. Ini diantara pembahasan penting berkenaan tentang fikih salat. Di dalam salat terdapat hal-hal yang menjadi syarat sahnya. Di dalam pembahasan salat dijelaskan tentang rukun salat, wajib salat, sunnah-sunnah salat, pembatal-pembatal salat, hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Yang semua itu membutuhkan waktu tersendiri untuk membahasnya. Dari sini kita akan fokus membahas syarat-syarat sahnya salat. Dikatakan syarat adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka ibadah tersebut dikatakan tidak sah. Itulah syarat. Seperti halnya tatkala seorang yang ingin bekerja di suatu perusahaan, perusahaan tersebut mensyaratkan calon pegawai harus di bawah umur 30 tahun, yang kedua minimal ijazah SMA, maka itu adalah syarat. Maka apabila ada yang melamar kerja usianya 40 tahun, diterima atau tidak? Tidak, karena tidak memenuhi syarat. Ada orang yang melamar tapi lulusan TK misalnya, maka dia tidak diterima karena tidak memenuhi syarat. Jadi itulah pengertian syarat, segala sesuatu yang harus terpenuhi di dalam ibadah. Di sini penulis menyebutkan ada 6 syarat sahnya salat. Yang pertama, al-ilmu bidukhuli waqtis shalah, mengetahui masuknya waktu salat. Yang kedua, at-taharatu minal hadasain, suci dari 2 hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang ketiga, taharatus saubi wal badani wal makanil ladzi yusalla fihi. Yang ketiga, suci pakaian, badan dan tempat yang dia gunakan untuk salat di dalamnya. Subhanallah. Kemudian yang keempat, satrul aurah, yaitu menutup aurat.
Yang kelima, istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat. Dan yang keenam adalah an-niyah. Ya, masing-masing memiliki penjelasan tersendiri. Ya, kita bahas yang pertama di antara syarat sah salat, yaitu kita harus mengetahui masuknya waktu salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Terdapat dalam surat An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya salat adalah kewajiban kepada orang-orang yang beriman dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi salat adalah ibadah yang memiliki waktu tersendiri. Karena ibadah ditinjau dari sisi waktu ada dua macam. Ada ibadah yang tidak terikat dengan waktu, bersifat mutlak, kapan saja bisa kita lakukan. Itulah yang disebut dengan ibadah ghair mahdhah. Ibadah ghair mahdhah adalah ibadah yang tidak terikat dengan tempat, waktu. Apa contohnya? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, silaturahim, menyambung tali silaturahim, ya, kemudian berbuat baik kepada tetangga. Nah, itu adalah ibadah-ibadah yang tidak terikat dengan waktu. Kapan saja boleh kita lakukan dan dengan cara apa saja. Yang penting ya mereka bahagia, ridho, senang. Yang kedua, ada ibadah yang telah ditentukan waktunya, tempatnya, tata caranya. Itulah yang disebut dengan ibadah mahdhah. Seperti puasa dikerjakan di bulan suci Ramadan dan juga sholat. Ya. Jika memang sholat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya, baik awal masuk atau keluar dari waktu tersebut, ya, maka tidak sah sholat dikerjakan sebelum waktunya. Fala tasihus sholatu qabla dukhuli waqtiha wala ba'da khurujihi illa li uzrin. Tidak sah sholat dikerjakan sebelum masuk waktu. Dan juga tidak sah sholat dikerjakan setelah keluar dari waktunya. Misalnya sholat maghrib yang telah kita sebutkan waktunya dimulai dari terbenamnya matahari sampai mega merah, ya. Maka barang siapa yang mengerjakan sholat maghrib jam 5 sore, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena ya belum masuk waktunya. Atau juga dia mengerjakan sholat maghrib jam 8, maka ini juga tidak sah karena dia mengerjakan sholat maghrib sudah keluar dari waktunya. Ya. Nah, ada perbedaan antara orang yang sholat sebelum masuk waktu dan setelah keluar dari waktu. Kalau mengerjakan sholat sebelum masuk waktu, maka ini tidak sah secara mutlak. Ya, baik sengaja maupun tidak disengaja. Contoh misalnya dia lupa, dia biasa sholat dengan mengikuti alarm jam. Nah, tiba-tiba jam 11:30 jamnya sudah berbunyi. Dia pun mengerjakan sholat, padahal belum masuk waktu sholat zuhur. Selesai sholat, baru dia dengar azan. Dan dia lihat kembali lagi ke jamnya, ternyata itu bukan alarm sholat. Maka walaupun dalam keadaan dia lupa tidak tahu, maka sholatnya itu tidak sah. Artinya dia harus mengulang lagi. Ya, jadi sholat yang pertama itu yang dilakukan atas dasar tidak sengaja tetap dianggap tidak sah. Berbeda halnya, ya, sholat dikerjakan keluar dari waktunya. Kalau dia sengaja, maka tidak sah. Dia sudah tahu
waktu sholat maghrib telah tiba, tapi dia bermalas-malasan, ya, rebah-rebahan, hingga pada akhirnya keluar dari waktu maghrib, maka dia nggak boleh mengerjakan sholat maghrib, tidak sah. Dia telah melakukan dosa besar, meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya. Tetapi kalau dia ada uzur, kelupaan atau tertidur, maka berlakulah sabda Nabi SAW, man nama atau man nasiya an sholatin aw nama anhu falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa atau tertidur dari sholatnya, maka hendaknya dia mengerjakan sholat tatkala dia ingat. Jadi walaupun misalnya dia lupa, ya, dan sudah masuk waktu sholat isya, maka dia tetap wajib mengerjakan sholat maghrib, karena dia meninggalkan secara tidak sengaja. Ya. Jadi ini yang pertama, masuk waktu sholat. Dan kenapa sholat ini memiliki waktu-waktu tersendiri? Apa hikmahnya? Ketahuilah jamaah sekalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menetapkan segala sesuatu baik dalam urusan kauni maupun urusan syar'i, melainkan di balik itu ada hikmah, ada maslahat. Ini yang wajib untuk kita imani, ini yang wajib untuk kita yakini, agar kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kita wajib mengimani bahwasanya segala sesuatu yang Allah tetapkan baik dalam urusan kauni maupun syar'i pasti ada hikmahnya. Urusan kauni adalah semua hal yang ditetapkan berkaitan dengan takdir-takdir, ya. Maka semua ketetapan Allah itu adalah baik. Atau yang kedua, ya, ketetapan syar'i, seperti adanya perintah ibadah ini, ibadah itu. Nah, dan juga diantaranya adalah penetapan waktu sholat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan ada dua hikmah yang sangat agung dari ditetapkannya waktu sholat. Apa yang pertama? Li ajli ayyakunal abdu ala silati rabbih azza wa jalla muddat hadhil awqat fala yaghfal an dzikrillah famata tanaqqasa shalah hatta yadkhula waqtus shalah al-ukhra. Jadi yang pertama tujuannya agar kita terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita terus-menerus mengingat Allah. Makanya waktu salat ya Allah tentukan itu kan terpisah-pisah. Waktu subuh punya waktu tersendiri, waktu zuhur, waktu asar, dan seterusnya. Ya, ini tujuannya agar kita lupa, ingat lagi, lupa, ingat lagi. Karena di antara tabiat dasar manusia adalah apa? Lupa. Perlu adanya yang mengingatkan. Dan dalam hal ini yang mengingatkan adalah panggilan muadzin. Ya. Jadi kadang misalnya jam 11 siang sibuk dengan urusan dunia, lupa dia. Kalau tidak diingatkan mungkin bisa bablas sampai maghrib, sampai malam. Maka perlu diingatkan. Jadi ini hikmah yang pertama, kenapa sholat itu memiliki waktu-waktu tersendiri, bahkan waktunya terpisah-pisah, agar kita terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, li'alla yahsulal malal wasaqal 'alal abdi, agar tidak terjadi kebosanan dan kejenuhan. Ya. Karena kalau salat itu dikerjakan langsung di satu waktu 17 rakaat, maka kita akan mengalami kebosanan dan kejenuhan. 17 rakaat ini tidak sedikit. Apalagi harus dikerjakan di satu waktu, di malam hari. Ya, ini sangat memberatkan kita. Jangankan setiap hari, salat yang disyariatkan setahun sekali, yaitu salat tarawih yang 11 rakaat, kita lihat hanya rame di malam pertama saja.
Malam berikutnya, malam kelima, ke-10, banyak masjid-masjid mengalami kemajuan. Maksudnya kemajuan shaf yang tadinya di belakang jadi maju. Nah ini kalau ditetapkan sekaligus, ya. Makanya Allah tetapkan waktu sholat itu terpisah-pisah, ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Itu agar tidak terjadi kebosanan. Ya. Dan penentuan masing-masing rakaat tersebut, kenapa kok subuh enggak 4 rakaat? Karena mungkin orang itu lagi semangat-semangatnya. Kenapa zuhur lagi capek-capeknya 4 rakaat? Nah, ketentuan rakaat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan kenapa? Ya kita enggak perlu bertanya-tanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya, kita tidak ditanya atas apa yang Allah perbuat, tetapi kita ditanya atas perbuatan kita. Ya. Jadi apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah tetapkan, sudah, kita jangan banyak bertanya kenapa-kenapa. Ya, kalau untuk tujuan mengetahui hikmah silahkan. Tetapi ya kalau kita tidak tahu hikmahnya, itu semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian permasalahan bagaimana apabila seseorang tinggal di suatu daerah yang di situ tidak mengalami siang dan malam. Yakni mungkin dia mengalami siang yang panjang atau malam yang panjang. Sehingga sangat sulit untuk menentukan masuk waktu sholat. Ya. Maka dijelaskan oleh para ulama ada 2 keadaan. Ayyakuna dzalika fi ayyami ma'lumah. Apabila terjadi siang terus atau malam terus, itu terjadi hanya beberapa waktu. Hanya sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Yakni tidak terjadi secara terus-menerus. Fahina idzin tuqaddar awqatis shalah. Ya, maka saat itu dia mengira-ngira waktu sholat seperti waktu sholat sebelumnya. Ya, jadi kalau tidak terjadi secara terus-menerus, maka dia mengira-ngira waktu sholat sebelumnya. Kalau sebelum terjadinya malam terus, sholat asar dikerjakan jam 4 sore misalnya, ya, maka walaupun dalam keadaan malam terus, tetap dia mengerjakan ya sholat asar jam 4 walaupun suasana masih apa? Masih gelap. Hal ini berdasarkan hadis tentang Dajjal. Nabi SAW menyebutkan Dajjal itu tinggal di muka bumi ini selama 40 hari. Tapi 40 hari ini waktunya berbeda-beda. 1 hari bagikan setahun, 1 hari berikutnya bagikan sebulan, 1 hari berikutnya bagikan sepekan, dan 1 hari berikutnya hari-hari biasa. Berarti kalau 1 hari dalam keadaan seperti setahun, berarti siangnya 6 bulan, malamnya 6 bulan. Nah, para sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana sholatnya? Apakah cukup sekali saja atau gimana? Maka Nabi SAW mengatakan kira-kira saja. Artinya selama siang terus 6 bulan itu tetap sholat maghrib, isya, subuh dikerjakan. Atau ketika malam terus sama, sholat zuhur dan asar juga dikerjakan. Nah, kemudian yang kedua, ayyakuna dzalika muttaridan fi jamil am. Apabila itu terjadi sepanjang masa. Jadi di satu tempat misalnya tidak ada siang, malam terus. Atau juga sebaliknya, ya, malam terus tidak ada siang. Maka dalam hal ini dia melihat kampung yang terdekat yang mengalami siang dan malam. Jadi sekali lagi, dia melihat wilayah yang terdekat darinya yang mengalami siang dan malam. Ini kalau terjadi secara terus menerus. Baik, ini syarat yang pertama, al-ilmu bidukhuli waqtis shalah.
Syarat yang kedua, at-thaharatu minal hadasain. Di antara syarat sah salat yang harus diperhatikan, itu hendaknya dia suci dari dua hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil dihilangkan dengan cara berwudu, sedangkan hadas besar dihilangkan dengan cara mandi junub. Di antara hal yang mendasari syarat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 6 yang menjelaskan perintah untuk berwudu sebelum salat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajah kalian, kedua tangan kalian sampai sikut. Kemudian usaplah kepala kalian dan basuhlah kedua kaki kalian sampai dua mata kaki. Dan jika kalian junub maka mandilah. Iya, demikian pula berdasarkan sabda Nabi SAW dari Ibnu Umar. Rasulullah bersabda, la yakbalullahu salatan bighairi tuhurin. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Ini adalah dua dalil yang menjelaskan tentang pentingnya suci dari dua hadas. Ya, maka siapa saja yang mengerjakan salat tidak bersuci, maka salatnya itu tidak sah. Salatnya tidak sah. Bagaimana kalau dia kelupaan? Apakah dia perlu mengulang sholatnya? Misalnya dia sholat maghrib berwudu, kemudian dia berdiam diri di masjid, tibalah waktu sholat isya. Padahal dia kentut tadi, tapi dia lupa. Dia kerjakan sholat isya. Selesai sholat isya, ada yang mengingatkan, lah antum kok langsung sholat? Tadi kan kentut. Oh iya. Maka orang seperti ini, apakah gugur dari mengulang sholatnya? Atau dia wajib untuk mengulang sholatnya? Jawabannya adalah dia wajib untuk mengulang sholatnya. Karena suci dari dua hadas ini adalah syarat yang tidak gugur, baik dalam keadaan sengaja maupun dalam keadaan lupa. Dia lupa berwudu, dia lupa kalau dia sudah batal, kemudian dia kerjakan sholat, maka sholatnya itu tidak sah. Kenapa? Tidak sah. Karena Nabi mengatakan la yakbalullahu sholatan bighairi tahurin. Allah tidak menerima sholat seorang tanpa bersuci. Demikian pula mandi junub. Mandi junub. Yang namanya hadas besar, suci dari haid, setelah berhubungan badan, seorang mengalami mimpi basah, maka itu dikatakan hadas besar. Tidak bisa dihilangkan dengan cara berwudu. Adapun anjuran berwudu bagi orang yang junub ketika hendak tidur, ketika hendak makan, ketika hendak mengulangi jimaknya, maka wudu tersebut bukan untuk menghilangkan hadas, tetapi untuk meringankan hadas. Pada bab mandi telah kita sampaikan, seorang yang misalnya berjima di jam 8 malam, kemudian dia hendak tidur, maka disunahkan untuk apa? Wudu. Boleh nggak dengan wudunya tersebut dia gunakan untuk sholat? Jawabannya tidak. Kalau dia ingin sholat maka dia wajib untuk mandi junub. Nah, demikian pula seseorang yang misalnya dia berjunub, kemudian bangun tidur dia tidak mandi, lupa. Dia langsung mengerjakan sholat subuh.
hanya berwudu. Dan di jam 6 dia baru ingat kalau dia belum mandi. Maka bagaimana sholat subuh yang telah dia kerjakan dengan wudu tadi? Sah atau tidak? Tidak sah. Ya, maka saat itu juga dia wajib mandi dan kerjakan sholat subuh lagi. Atau juga dia sudah mandi. Perhatikan, dia sudah mandi, tapi mandinya itu bukan niat mandi junub, tapi memang dia biasa. Sebelum subuh dia mandi untuk berangkat ke kantor, tanpa niat mandi junub. Udah dia mandi, dia berwudu, dia sholat subuh, berangkatlah dia ke kantor. Sampai di kantor dia baru ingat, oh semalam junub, kagak niat tadi mandi, ya kan? Maka bagaimana? Sama, mandinya itu tidak sah, dia harus mengulang lagi. Iya. Kenapa? Karena ini suci dari hadas besar, hadas kecil, ya itu syarat. Ya, Allah tidak terima, baik dalam sengaja, dalam keadaan tidak sengaja maupun sengaja. Kalau sengaja, ini jelas dosa dia. Ya, misalnya sudah tahu dia junub, dia malas mandi, dia hanya berwudu saja dan dia sholat subuh. Mandinya nanti jam 6. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kemudian juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika memang suci dari hadas kecil dan hadas besar adalah syarat sah salat, maka kita harus perhatian terhadap wudu dan mandi, terutama wudu. Ya. Tata cara wudu yang telah kita jelaskan, maka itu harus betul-betul dipraktekkan. Jangan sampai dia sholat berwudu, tapi sholatnya tetap dikatakan tidak sah. Kenapa? Karena ada wudunya yang keliru. Seperti misalnya dia berwudu tapi bagian tumitnya tidak terkena air, atau bagian di bawah sikutnya tidak terkena air. Maka sholat ya dengan wudu seperti ini itu tidak sah. Nabi SAW mengatakan, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi orang yang ketika berwudu tidak bagian tumitnya tidak terkena air wudu. Ya, jadi harus betul-betul diperhatikan. Ya, makanya Nabi SAW mengingatkan ada orang yang sholat 60 tahun tapi tidak ada satupun sholat yang diterima. Bisa jadi karena wudunya tidak sempurna. Ya, karenanya materi-materi wudu, sholat, nah ini harus ditanamkan kepada anak-anak kita, ya, dan mengajarkan wudu kepada anak-anak bukan hanya sekedar mengajarkan teori, tapi juga kita mengajarkan prakteknya seperti apa. Dan yang ketiga, tidak hanya kita ngajarin teori dan praktek, tapi diliatin, ya. Ini yang terberat, yaitu ngeliatin anak wudu. Dia sholat, dia akan masuk kamar mandi tuh, kita liatin wudunya. Kadang ada sebagian anak disuruh wudu, dia wudu tapi dia kakinya doang dia basuh, ya, atau wudunya begitu cepat. Nah ini kalau kita tidak tegur, sampai tua pun terbiasa seperti itu, ya. Jadi ya ini memang yang berat itu yang ketiga, kita jangan bosan untuk terus melihat ya anak berwudu. Ya, makanya dalam kondisi seperti ini kita harus suudzon sama anak. Ya, jangan ntar juga dia wudu, dia benar wudunya. Tidak. Baik. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai orang yang sholat tidak berwudu, ini ada beberapa keadaan. Ada beberapa keadaan. Yang pertama, orang yang sholat tidak berwudu dengan sengaja. Dia sholat sengaja nggak berwudu, maka ini jelas sholatnya tidak sah dan berdosa. Tidak sah dan berdosa. Yang kedua, seorang sholat
dia tidak berwudu nasian, karena lupa dia tidak berwudu, maka orang seperti ini tidak berdosa, tapi dia wajib apa? Mengulang sholatnya. Yang ketiga, orang yang tidak mampu untuk berwudu, ya, dia ingat seharusnya dia berwudu tapi dia nggak mampu berwudu, maka syariat memberikan solusi untuk apa? Bertayamum. Tayamum yaitu bersuci dengan debu, dengan cara menapukan kedua telapak tangan di debu, kemudian diusapkan ke wajah dan punggung dan kedua telapak tangan. Jadi punggung telapak tangan maksudnya. Ya, maka ya ini bagi orang yang tidak mampu menggunakan air atau ada air tapi tidak cukup untuk berwudu, ya, maka dia bertayamum. Nah, sama juga halnya bagi orang yang ingin mandi tapi tidak mendapati air, maka dia juga tayamum, dan tata cara tayamumnya sama seperti tata cara tayamum pengganti wudu. Nah, ada lagi keadaan yang keempat, ya, yaitu adamut tahurain, yaitu seorang yang tidak mendapati dua alat bersuci, tidak mendapati air dan juga tidak mendapati debu untuk berwudu. Ya, seperti misalnya seorang terperangkap di sebuah ruangan yang bersih, maka dalam kondisi seperti ini dilihat, kalau sholat tersebut memungkinkan untuk dijamak takhir, maka hendaknya dia menunda sampai dia keluar dari ruangan tersebut agar bisa sholat dengan berwudu. Akan tetapi jika dia terperangkapnya agak lama di situ, maka bagaimana? Sudah sholat semampunya, walaupun tidak berwudu dan tidak bertayamum. Ya, jadi ini termasuk uzur. Inilah kemudahan dalam beribadah. Ya, jadi orang yang ingin sholat tidak mendapati dua alat bersuci, ya sudah sholat semampunya. Sama seperti halnya haid. Haid ini kan ya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pilihan. Kasus yang sering terjadi adalah wanita yang sedang melaksanakan ibadah umroh mendapati masa haid. Sudah sampai di Mekah, mau tawaf haid, maka dia pun harus menghentikan tawafnya. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau dia menunggu sampai suci? Dia akan ditinggal pulang, sementara di Mekah cuma 3 hari. Maka dari sini para ulama mengatakan sudah, dia tawaf, dia sa'i dalam keadaan dia haid. Ini termasuk mimbab ad-darurah. Ya, mimbab ad-darurah. Yaitu dia kerjakan tawaf, ya, walaupun dalam keadaan haid. Nah, tidak mengapa. Dan itu tetap dikatakan sah. Nah, dan juga ada lagi yang keberapa? Keadaan yang keberapa jemaah? Yang kelima, ada orang yang tidak bisa terlepas dari hadas. Ya, kalau keadaan pertama, kedua, ketiga, keempat, dia hadasnya sudah terhenti. Tapi ini yang kelima ini hadasnya terus keluar. Seperti orang yang menderita sulusul baul, yaitu orang yang beseran. Jadi kencing terus, gerak dikit kencing. Iya, dia ruku kencing. Jadi keluar tetes seperti itu gitu kan. Dan udah berbagai macam cara nggak bisa. Ya, ini biasanya orang yang sudah menua begitu ya, yang tidak bisa menahan kencing, keluar dengan sendirinya. Dan keluarnya itu nggak banyak, bersin dikit kencing. Dia gerakin tubuhnya, dia ruku kencing. Walaupun di kamar mandi dia sudah berusaha untuk mengeringkan kencingnya, dia keringin gitu kan, sudah kering. Tapi keluar dari toilet, sholat ruku
keluar. Dan yang dipastikan betul-betul itu air kencing gitu kan. Nah, maka orang seperti ini ya sudah dianggap sulusul bau. Ya, maka setiap kali dia mau sholat dia pakai pembalut ya agar najisnya itu tidak mengenai pakaiannya dan dia sholat dalam keadaan seperti itu. Iya, ini juga mimbab ad-darurah. Baik, itu syarat yang kedua, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian yang ketiga, taharatus saubi wal badani wal makanil ladzi yusalla fihi. Itu suci pakaian badan dan tempat yang dia gunakan untuk sholat, yakni suci dari najis. Najis adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat, bukan yang dianggap kotor oleh manusia. Sesuatu yang dianggap kotor oleh manusia belum tentu najis. Kotoran-kotoran tubuh yang keluar dari anggota tubuh kita kotor, ingus, ya, kotoran mata, kotoran telinga, kotor, tapi tidak dianggap najis. Ya, demikian pula mungkin tempat sholat penuh debu, kotor, tapi tidak najis. Yang dimaksud dengan suci di sini adalah suci dari najis. Dan ini mencakup tiga hal. Pakaiannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasiyabaka fatahhir," dan pakaianmu bersihkanlah. Juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukum ilal masjidi falyanzur fa in ra'a fi na'laihi qadara aw adza falyamsahu bil ardi wa liyusalli fihima." Apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka lihatlah sendalnya. Jika dia melihat pada sendalnya itu ada najis, ada kotoran, maka cukup dia menggosok-gosoknya ke tanah dan dia gunakan untuk sholat. Ya, jadi ini adalah hadis yang menjelaskan tentang syarat sahnya sholat, itu harus suci dari najis. Bahkan hadis ini juga memberikan faedah tentang disunahkannya sholat menggunakan sendal. Ini diantara sunnah mahdzurah, sunnah yang banyak ditinggalkan dan banyak orang tidak paham, ya, yaitu sholat dengan menggunakan sendal. Jadi sholat dengan menggunakan sendal ini, ya, bukan kebiasaan orang Arab, bukan budaya, tapi ini adalah bagian dari syariat. Karena ditambah dan diperkuat sabda Nabi SAW, "Shollu ala khifafikum." Ya, sholatlah dengan menggunakan sendal, dalam rangka menyelisihi cara peribadatannya orang-orang kafir saat itu. Ya, namun tentunya hukum sholat menggunakan sendal ini tidak sampai kepada derajat wajib. Ini hanyalah sampai kepada derajat apa? Sunnah. Sehingga kaidahnya ketika kita ingin menerapkan amalan-amalan yang hukumnya sunnah, melihat maslahat dan madarat. Ya, kalau banyak orang yang tidak paham tentang cara sholat seperti ini, ya, maka jangan dikerjakan. Ya, maka ini akan menimbulkan madarat lebih besar. Coba antum sholat di sini pakai sendal, kira-kira besok boleh sholat lagi atau tidak? Ya, paling diusir gitu kan. Dan juga sebagian ulama mengatakan tentang disunahkannya sholat menggunakan sendal itu, ya, apabila masjidnya atau musolanya seperti yang ada di zaman Nabi SAW, yaitu menggunakan pasir. Adapun kalau sekarang kan pakai karpet, pakai marmer, keramik, yang justru kalau pakai sendal itu mengotori, maka sunnah ini tidak berlaku. Ya. Nah,
Ini ya pakaian. Sehingga harus diperhatikan. Orang yang kadang kencing gitu ya, maka pakaian yang sudah terkena kencing, baik dia sudah kencing kemudian dia berasa ada yang keluar, atau dia kencing kemudian air kencingnya kecipratan ke sarung, maka ya kalau dia mengetahui itu terkena najis tidak boleh dipakai untuk sholat. Makanya amannya jika seorang pergi kemana-mana bawa sarung. Ini paling aman, ya. Karena kadang kita ke toilet, rest area, ya mau buka celana susah ya kan. Kadang sholat sambil berdiri atau sambil duduk, ya berasa cipratan air kencing itu mantul ke celana. Nah ini nggak boleh dipakai untuk sholat. Atau juga dia punya penyakit ya tadi anyang-anyangan, kadang udah cebok tapi selesai cebok dia berasa ada yang keluar. Maka ini kan najis, nggak boleh dipakai untuk sholat. Maka amannya setiap kali dia sholat dia pakai apa? Pakai sarung, iya pakai sarung. Jadi kita jangan bermudah-mudah dalam masalah ini, begitu. Nah kemudian juga yang kedua badannya pun harus suci berdasarkan sabda Nabi SAW ya kepada Ali bin Abi Thalib yang dia mengutus seseorang bertanya tentang mazi. Mazi itu najis, adalah cairan yang keluar ketika muqaddimah syahwat. Ketika suami bermesra-mesraan dengan istrinya, maka disitulah keluar cairan yang lengket, pekat, maka itu namanya mazi, keluar tidak terasa. Itu najis, maka tidak boleh digunakan untuk sholat kalau ada pakaiannya yang terkena mazi. Apa kata Nabi? Tawaddo wa gesil zakaroka. Wudulah dan cucilah kemaluanmu. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain yaitu mazakiraka, yaitu sekitar kemaluan yang terkena mazi. Nah, demikian pula Nabi mengatakan kepada orang yang mengalami istihadah, igsilli anki dam wa sholli. Ya, cucilah darah dan salatlah. Adapun yang ketiga, tempat yang dia gunakan untuk sholat itu harus suci. Ya berbicara masalah tempat, ya seperti kita berada di masjid, ini kan tempat sholat. Nah maka tempat yang harus betul-betul suci dari najis adalah tempat kita ruku dan tempat kita sujud. Adapun misalnya ya kita sholat di sebuah ruangan, di pojokan ada kotoran kucing misalnya, dan dia belum sempat bersihkan, maka masih diperbolehkan. Ya, yang penting tidak mengenai badannya. Ya, jadi khusus di tempat dia sujud saja. Tapi mana betah orang sholat ke tai kucing ya kan. Nah, iya, sebagaimana hadis tentang peristiwa yang terjadi di masjid, ada orang Arab Baduy, karena orang Arab Baduy terkenal tidak memiliki etika, datang ke masjid bukan sholat tapi dia malah kencing di pojokan masjid. Sehingga para sahabat pun geram, marah, ingin menghardiknya. Tapi Nabi mengatakan biarin dia selesaikan kencingnya agar tidak madarat bagi dia. Maka setelah dia kencing, apa kata Nabi? Ariqu ala baulihi sajlan min ma'in. Jadi siramlah bekas kencing tersebut dengan seember air. Jadi cukup dituangkan. Ya, maka hadis ini juga selain menjelaskan tentang syarat sah salat yaitu harus tempat yang suci, ini juga cara menghilangkan najis. Kalau najis itu di tanah, maka cara menghilangkannya cukup diguyurkan dengan air sehingga bekas kencing itu hilang dengan banyaknya air. Ini kalau tanah maupun pasir ya. Tapi kalau keramik seperti ini disiram pakai satu ember, malah gimana jemaah? Najisnya menyebar kemana-mana ya kan. Maka yang tepat bukan seperti ini, tidak bisa dengan cara seperti ini. Jadi harus dilap dulu kencingnya, kemudian baru dipel, dilap, ya, disiram. Jadi jangan kencingnya langsung disiram pakai air, khawatir menyebar kemana-mana.
Baik. Kemudian ada masail, yaitu bagaimana jika seseorang sholat, dia udah sholat, di pertengahan sholat dia menyadari bahwa pakaiannya itu ada najis. Atau juga kasus yang kedua, selesai sholat dia baru sadar bahwa pakaian yang dia gunakan itu tadi terkena najis. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah sholatnya tadi dibatalkan atau tetap dilanjutkan? Demikian pula yang tahu setelah sholat, apakah dia harus mengulang sholatnya atau tidak? Maka kita baca penjelasan dari penulis, man shalla wa alaihi najasatun la yadri biha fa sholatuhu sahihah wala i'adata alaih. Barang siapa yang sholat, ya, yang beserta dia itu ada najis dan dia nggak tahu, selesai baru tahu, maka sholatnya sah dan tidak perlu mengulang. Tidak perlu mengulang. Ya, ini berbeda dengan syarat sah sholat yang pertama dan yang kedua. Kalau yang kedua, kalau dia lupa, dia harus apa? Mengulang. Tapi kalau dalam masalah najis, tidak. Kalau dia lupa ada najisnya, maka dia tidak perlu mengulang. Ya, dikatakan la i'adata alaih, tidak perlu mengulang, ya, dan juga tidak berdosa bagi dia. Tidak berdosa bagi dia. Ya, tentu perbedaan hukum seperti ini ada dalilnya. Ya, nanti kita akan bacakan dalilnya. Terus juga yang kedua, wa in alima biha asna'as shalah. Jika dia mengetahuinya di tengah-tengah salat, fa in amkanahu izalatuha bi an kana fi na'lai aw fi saubin zaid ala ma yasturul aurah azalaha wa atamma sholata. Jika itu didapat di pertengahan sholat, jika memungkinkan untuk dihilangkan, seperti misalnya di sendal, dia mudah dengan cara melepas sendalnya, atau pakaian tambahan seperti misalnya di pecinya ada najis, ya, atau mungkin sarungnya tapi dia pakai celana, ya, maka sudah dilepas ketika lagi sholat, enggak masalah. Atau dia pakai sorban, jadi saubin zaid, pakaian tambahan, ya, dan dia buang atau dia singkirkan pakaiannya dan dia menyempurnakan sholatnya. Nah, permasalahannya adalah bagaimana jika dia tidak memungkinkan, perhatikan, jika tidak memungkinkan untuk, ya, melepas pakaiannya. Ya, contohnya misalnya dia sholat dengan celana yang bekas kena percikan air kencing. Dia ketika sholat ya lupa, ingat-ingat pas lagi apa? Lagi sholat. Mungkin nggak lagi sholat dia lepas celananya? Nggak mungkin. Pertanyaannya, dia batalin sholatnya atau dia lanjutkan sholatnya? Hal ini didasari karena lupa, ya. Beda kalau sengaja. Kalau sengaja nggak sah. Dia lupa dia. Maka, ya, pendapat penulis di sini mengatakan wa illam yumkin izalatuha shalah wala i'adata alaih. Ya udah, nggak apa-apa, lanjutin aja sholatnya dan tidak perlu mengulang. Ya, jadi sekali lagi, kalau seorang lupa ternyata celananya kena percikan kencing, kemudian dia baru ingat di tengah-tengah sholat, sudah lanjutkan. Ya, lanjutkan karena dia lupa atau enggak tahu. Mana dalilnya? Dalil yang mendasari hal ini yaitu dari Abu Sa'id, bahwasanya ketika Nabi mengimami sholat, tiba-tiba Nabi melepas sendalnya. Maka, ya, Abu Sa'id mengatakan, ya, makmum pun ikut imam.
langsung pada melepas sendalnya. Jadi ini praktek sholat yang dilakukan di zaman Nabi. Mereka sholat pakai apa? Pakai sendal. Ya, sholat pakai sendal. Dan ini boleh dipraktekkan misalnya kalau lagi sholat Id, ya kan, sholat Id, ya dia bagian di lapangan di luar, nggak apa-apa dia sholat pakai sendal. Atau juga dia sholat di Masjidil Haram, bagian pelataran luar, ya tidak mengapa dia sholat pakai sendal. Nah, Nabi melepas sendalnya, maka kami pun ikut melepas sendal. Coba subhanallah. Ini ittiba'nya para sahabat. Apapun yang dilakukan oleh Nabi, mereka ikut. Ya, tanpa mencari tahu terlebih dahulu kenapa. Ini kesempurnaan iman, kesempurnaan dalam beragama, yaitu at-taslim, tunduk dan patuh dalam ittiba. Ya, dan itulah kenapa para sahabat menjadi manusia yang paling mulia setelah para nabi dan rasul, karena kesempurnaan mereka dalam berittiba. Ya, baik dalam hal perkara akidah maupun dalam perkara ibadah. Perkara akidah mereka sodakna, kami membenarkan. Ketika Nabi menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, Allah punya tangan, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, Allah beristiwa. Tidak ada satupun sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, Allah turun. Kalau Allah turun, turunnya bagaimana? Enggak ada yang bertanya seperti itu. Ya, kalau Allah beristiwa, istiwanya seperti apa? Kalau punya tangan, tangannya seperti apa ya? Enggak ada pertanyaan seperti itu. Mereka punya konsep sendiri, punya cara sendiri, ya sudah. Mereka mengatakan kami membenarkan. Ya, mereka paham ketika disebutkan sifat bagi Allah yang nama sifat tersebut sama dengan manusia, tapi tentu berbeda hakikatnya. Ini perlu dipelajari tentang akidah asma wa sifat, ya, agar keyakinan kita semakin mantap, ya, tentang sifat-sifat Allah yang banyak diingkari, ya, diantaranya adalah masalah turun tadi. Ya, jadi mereka tidak bertanya. Akhirnya para sahabat pun ya udah melepas sendalnya. Selesai sholat, Nabi nanya, lima khalaqtum, kenapa kalian ikut melepas sendal? Mereka menjawab, ra'ainaka khalaqta fa khalaqna. Kami melihat engkau melepas, maka kami pun melepasnya. Maka Nabi pun mengatakan, inna Jibril atani fa akhbarani anna bihi ma khabasa. Sesungguhnya Jibril datang kepadaku mengabarkan kepadaku bahwa di kedua sendalku itu ada najisnya. Makanya Nabi melepas. Fa idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur fa in ra'a fi na'lahi qadara au adza falyamsahu fil ardi walisolli fihima. Jadi apabila seorang mendatangi masjid, hendaknya dia lihat sendalnya, jika memang ada najis maka cukup dia menggosokkan di tanah. Ya, ini adalah dalil yang menjelaskan bahwasanya orang yang ada najis ketika sholat dan dia baru ingat, maka tidak perlu dia mengulang sholatnya atau membatalkan sholatnya. Walaupun memang ada sebagian ulama yang mengatakan, ya kalau dia tahu di tengah sholat ya sudah, dia harus batalin sholatnya dan melepas pakaiannya, ya dia bersihkan baru dia sholat lagi. Baik, kemudian berikutnya yang keberapa? Yang keempat, satrul aurah, menutup aurat. Ya, aurat. Ya, aurat adalah sesuatu yang kita merasa malu jika terlihat, itulah aurat. Ya. Nah, makanya para ulama menjelaskan tentang batasan orang itu dikatakan tamyiz, yaitu dilihat apakah dia merasa malu atau tidak. Kalau dia terbuka auratnya merasa malu, maka itu namanya sudah mumayyiz dia. Ya, dan juga kita harus mengajarkan kepada anak-anak agar mereka
punya rasa malu ketika auratnya terlihat. Ya, bahkan diajarkan ketika mereka berumur 4-5 tahun, kalau misalnya kencing, suruh ke toilet, terus buka celananya di dalam toilet. Ya, jangan anak mau kencing disuruh ke depan rumah. Kemudian dia kencing di depan rumah. Ya. Maka aib kalau dia punya anak sudah usia misalnya 10 tahun, ya, dia masih berani ataupun enggak malu membuka auratnya di depan orang tuanya. Harus diajarkan. Ya, mau kamar mandi harus pakai handuk. Jangan ngelepas handuk di kamar, dia kamar mandi nggak pakai pakaian. Iya, ini harus sudah diajarkan seperti itu agar dia tahu malu, karena kalau tidak diajarkan seperti ini sampai gede pun dia kencing sembarangan tuh. Iya, kemana-mana pakai sempak doang nggak malu ya kan. Nah, karena itu adalah aurat. Mana dalil yang menjelaskan perintah menutup aurat? Surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ay usturu auratikum. Wahai anak Adam, ya tutuplah aurat kalian ketika masuk ke masjid. Ya, di mana dahulu mereka, yaitu orang-orang Arab jahiliyah, melaksanakan tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Makanya turunlah ayat ini yang menjelaskan perintah untuk menutup aurat. Ya. Nah, dan firman Allah Subhanahu wa taala, khudzu zinatakum, pakailah perhiasan kalian. Di sini perintah berhias ke masjid, ya, ada dua macam. Yang sifatnya wajib adalah menutup aurat. Yang sunnah adalah perhiasan yang orang memandangi itu indah. Seperti ke masjid pakai peci, ya kan, pakai baju koko. Nah itu sangat dianjurkan. Itu termasuk perhiasan, ya, yang dibolehkan. Nah, adapun batasan aurat itu dari mana sampai mana? Wa auratur rajul ma baina surratihi wa rukbatihi. Aurat laki-laki yaitu apa yang ada di antara pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut, maka itu adalah aurat yang wajib. Ya. Berdasarkan hadis ma baina surrah wa rukbah aurah. Apa yang ada di antara pusar dan lutut itu adalah aurat. Nah, dan paha termasuk aurat. Ya, terdapat perbedaan di kalangan para ulama tentang masalah paha. Apakah paha termasuk aurat atau tidak? Sebagian mengatakan paha itu bukan aurat, yakni boleh terlihat oleh orang lain. Ini kita berbicara laki-laki, ya. Artinya misalnya orang main bola hanya pakai celana di atas dengkul, itu sebagian ulama membolehkan. Dalilnya adalah tentang peristiwa ketika Nabi SAW berada di rumah, ya, sedang duduk-duduk dalam keadaan betis atau pahanya tersingkap. Datanglah Abu Bakar meminta izin untuk masuk dan dipersilakan masuk. Nabi tidak merubah posisinya. Dia dalam keadaan seperti itu dan pahanya pun terbuka. Kemudian yang kedua, datanglah Umar, sama seperti itu. Pas yang ketiga, datanglah siapa? Utsman. Maka Nabi pun langsung merubah posisinya. Yang tadi aurat, yang tadi pahanya terbuka, langsung dia tutup. Iya. Kemudian selesai tamunya pada pulang, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau ketika Abu Bakar, Umar datang kau biasa aja, tapi pas Utsman datang kau berusaha untuk merubah penampilan?"
Ya, apa kata Nabi SAW? Masa aku tidak malu dengan Utsman, di mana para malaikat pun merasa malu dengan Utsman. Ya. Nah, dari sini sebagian mengatakan bahwa paha itu bukan aurat. Buktinya ketika Abu Bakar Umar datang, ya, itu tetap terlihat paha Nabi. Nah, ini pendapat yang pertama. Adapun yang kedua, pendapat yang benar bahwa paha itu termasuk aurat. Ya. Berdasarkan dalil yang lebih tegas. Di antaranya tadi ya hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, ma baina surrah wa rukbah aurah. Apa yang ada di antara pusar dan lutut adalah aurat. Dan paha itu berada di atas apa? Di atas lutut, maka dia termasuk bagian aurat. Iya. Kemudian juga Rasulullah dari Jarhad Al-Aslami, dia mengatakan, ya, saat itu Rasulullah lewat di hadapanku dan aku sedang aku menggunakan kain burdah, ya, menggunakan kain dan tersingkap pahaku. Maka Nabi pun mengatakan, "Gotti fakhidak fa innal fakhida aurah." Tutup pahamu karena sesungguhnya paha itu adalah aurat. Ya, ini pendapat yang kedua dan inilah pendapat yang lebih kuat insyaallah. Terus bagaimana mengenai dalil yang pertama? Kita jawab, ya. Yang pertama, ternyata perawi hadis tersebut dia ragu-ragu apakah yang tersingkap adalah paha ataukah betis. Jadi masih ada dua kemungkinan itu, apakah paha atau betis. Kemudian yang kedua, ya, yang dialami oleh Nabi ketika datang Umar, Abu Bakar tersingkap auratnya, ini adalah perbuatan. Jadi perbuatan Nabi, auratnya pahanya terlihat. Ya, adapun perintah, perhatikan, adapun perintah menutup aurat, menutup paha itu adalah perkataan. Gotti fakhidak, tutuplah pahamu. Ya, sedangkan dalam kaidah fikih, idza ta'arada bainal fi'il wal qaul, ya, apabila berbenturan antara perbuatan Nabi dan perkataannya, maka yang didahulukan adalah apa? Perkataannya. Iya. Jadi yang menjelaskan paha Nabi terbuka itu kan perbuatan. Adapun perintah menutup aurat itu adalah perkataan. Maka yang didahulukan adalah perkataan. Kenapa? Karena yang namanya perbuatan mengandung banyak kemungkinan. Mungkin Nabi nggak sadar atau gimana, wallahu alam, kita nggak tahu. Iya. Nah, jadi paha itu termasuk aurat yang harus ditutup. Maka kalau orang sholat hanya pakai handuk tok atau pakai sarung doang, menutup pusar dan lutut tanpa menutup bagian atasnya, pundaknya terlihat, dadanya terlihat, sah atau tidak? Sah. Ingat, pertanyaan sah atau tidak? Sah. Tapi sholat kayak begitu gimana? Ke masjid begitu. Ya, nah ini dia. Ya, maka dikatakan faida shalla rajulu fi izarin nasturu ma baina surratihi wa rukbatihi ajza'ahu. Ya, cukup cara sholat seperti itu, tapi yang enggak sopan. Ya, dan juga yang kedua akan menimbulkan fitnah, yang ketiga menghilangkan muru'ah. Ini siapa itu? Orang dari mana tuh? Waras gak dia tuh? Nah, jadi menghilangkan muru'ah. Sehingga ya kalau dia dalam rumah sih nggak masalah gitu kan. Sah-sah saja. Ya, mungkin bajunya belum nungguin lagi disetrika ya kan. Dia buru-buru mau sholat. Nah, tetap ya diperintahkan untuk menutup dua pundak sebagaimana Nabi mengatakan,
la yusalliyanna ahadukum fi saubil wahid laisa ala atikihi minhu syai. Ya, salah seorang di antara kalian jangan sholat pada satu pakaian sementara di pundaknya itu ya tidak tertutup. Adapun wanita ya, wanita semuanya itu adalah aurat. Wanita semuanya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangannya. Ya, dan aurat wanita seluruh tubuhnya ini kecuali wajah dan telapak tangannya ini berlaku baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Apa kata Nabi SAW? Al-mar'atu aurah. Wanita adalah aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Apabila dia keluar rumah tanpa menutup aurat, maka syaitan akan membuat dia indah. Ya. Jadi ini menjadi pemicu terjadinya fitnah. Sehingga wanita baik di dalam sholat maupun di luar sholat dia harus menutup auratnya. Walaupun hanya sekedar jemur pakaian. Jemur pakaian di luar, ya, di halaman yang memungkinkan orang lain melihat halaman tersebut, dia harus pakai sarung kaki, ya, pakai kaos kaki, ya, dan pakai jilbab. Walaupun dia beli sayuran di depan rumah, ya, ada tukang sayuran lewat, ya, maka juga adabnya dia harus menutup aurat. Jadi jangan dia baru bangun tidur ada tukang sayur lewat, keluar rumah pakai daster doang, ya kan? Nah ini Nabi bilang al-mar'atu aurat, ya. Apabila dia keluar tanpa menutup aurat, maka syaitan akan membuat apa? Indah. Itulah bagi laki-laki, gitu kan? Ya, dibuat indah. Apa kata Nabi SAW? Ya, wanita itu depan belakangnya adalah syaitan. Maksudnya dihiasi oleh syaitan. Ya, karena itu banyak istilah-istilah, ya kan? Rumput tetangga lebih hijau, rumput sendiri kering, ya kan? Ya padahal istrinya kadang lebih cantik, ya kan? Ya inilah tipu daya syaitan. Sehingga sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan an-nisa habailu syaitan. Wanita adalah pancing-pancingnya syaitan. Jadi di antara trik jitu syaitan menjerumuskan kaum laki-laki ya ke dalam neraka, ya ini adalah dengan cara wanita. Jadi dijadikan sebagai apa? Pancing. Ya, karena syaitan sudah mengetahui dua titik kelemahan kita. Yaitu titik kelemahannya pada wanita dan juga pada harta ataupun jabatan dan yang lainnya. Nah, adapun telapak tangan yang dimaksud di sini yaitu termasuk juga punggungnya. Jadi punggung telapak tangan itu bukan aurat. Ya, adapun dari pergelangan ke bawah maka itu termasuk aurat. Ya, sehingga yang bagus ya wanita itu lengannya pakai kancing biar tidak melorot kemana, ke bawah, ya. Dan dalam hal ini juga wanita ya sholat tidak harus pakai mukena, ya boleh memakai pakaian yang dia biasa pakai sehari-hari jika memang pakaiannya tersebut menutup apa, aurat, yang penting suci, ya. Jadi bukan termasuk syarat sholat itu harus pakai apa? Mukena. Karena ada sebagian orang wanita gitu kan, loh kamu nggak sholat, lupa bawa mukena. Padahal dengan pakaiannya seperti itu, dia bisa mengerjakan sholat. Ya, yang penting dia juga pakai kaos kaki, ya kan? Iya. Jadi itu mungkin jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala 4 poin tentang syarat sah sholat. Masuk waktu sholat, suci dari hadas kecil, hadas besar, ya, suci pakaian dari najis, menutup aurat. Ya, adapun 2 poin tentang menghadap ke arah kiblat dan masalah niat, ini perlu ada penjabaran tersendiri. Ya, insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Fadol, sampai sini yang mau bertanya silahkan.
dari apa yang tadi kita sampaikan, ya mungkin bagi